warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Kalau saya bilang bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, bisa ya? Bisa. Coba bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen satu-satu terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Janilio. Hadir, Bu. Oke. Fahmida. Hadir, Bu. Yusrina. Hadir, Bu. Nurdian. Hadir, Bu. Oke, Anda sudah hadir semua. Ibu akan mengulas sedikit tentang materi minggu lalu. Ada yang ingat apa? Hadas, Bu. Bukan, yang minggu lalu. Apa ya? Yang minggu lalu. Wudu. Udah enggak. Materi kejujuran sama Oke. istiqomah. Apa itu kejujuran? Ada yang tahu apa itu kejujuran? Tidak bohong. Ya, silakan. Jujur itu tidak berkata bohong. Oke, bisa jadi. Nah, jujur itu adalah sesuatu yang kita lakukan, baik perbuatan, ucapan itu semuanya benar. Tidak ada yang harus ditambahi atau dikurangi. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu mengenai hadas. Nah, ada yang tahu apa itu hadas? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Hadas adalah keadaan tidak suci seseorang yang menyebabkan orang tersebut tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah. Sudah tahu kan apa itu hadas? Coba satu orang bisa baca yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan tidak boleh melakukan sholat, tawaf, dan lainnya. Oke. Nah, silakan dulu. Nah, untuk macam-macam hadas itu ada dua. Yang pertama, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang disucikan bisa melalui wudhu dan tayamum. Sedangkan untuk hadas besar itu cara mensucikannya dengan mandi wajib. Apa penyebab dari adanya hadas kecil dan hadas besar? Nah, yang pertama, untuk yang hadas kecil, keluarnya sesuatu dari dubul dan kubul atau kemaluan. Yang kedua, hilangnya akal atau gila. Yang keempat, bersentuhan yang bukan mahram. Yang kelima, yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Udah tahu ya penyebabnya hadas kecil? Atau ada yang masih bingung kan? Sudah Ya, tahu. Oke, selanjutnya ada penyebab adanya hadas besar. Yang pertama, berhubungan suami istri. Terus, keluarnya mani, haid, nifas, melahirkan. Nah, jadi untuk penyebab adanya hadas besar dan hadas kecil itu berbeda tingkatannya. Kalau yang hadas kecil itu lebih ringan. Sedangkan yang hadas besar itu tingkatannya lebih tinggi atau lebih sulit, Bu. Nah, selanjutnya pada pembahasan apa sih yang dinamakan wudhu, tayamum, dan mandi wajib? Ada yang tahu? Tidak Tidak ada yang tahu. Nah, selanjutnya wudhu adalah salah satu cara untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Nah, niat wudhu, siapa yang sudah tahu silakan angkat tangan. Niat wudhu. Ya, niat wudhu. Ya, ini dulu. Ya. Silakan. Niat wudhu. Ya. Nawaitul wudu
Ya. Itu wudu alirafil hadatil aswari fardhul Oke baik, kita baca bersama-sama ya niat wudu. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Baik, untuk selanjutnya mengenai tata cara berwudu. Yang pertama, niat. Niat tadi sudah kita baca bersama. Yang selanjutnya adalah disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur dan membersihkan ludah hidung. Yang ketiga, membasuh muka sebanyak 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali itu membuang-buang air namanya. Kalau kurang itu berarti wudunya tidak sah. Yang keempat, membasuh tangan 3 kali. Yang kelima, mengusap kepala sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh kedua telapak tangan 3 kali sampai kedua siku dan membasuh kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Serta yang terakhir, tertib. Nah, jadi kalian sudah paham ya tata cara wudhu itu ada berapa? 8. Oke, selanjutnya mengenai tayamum. Apa itu tayamum? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Tayamum adalah pengganti wudhu dengan syarat-syarat tertentu yang dilakukan menggunakan debu yang suci. Cara penggunaannya. Nah, tayamum dapat dilakukan apabila tidak ada air di lingkungan sekitar dan sudah berusaha mencari air tersebut tapi tidak ditemukan. Terus yang kedua, berhalangan menggunakan air, yaitu ketika sakit, waktu contohnya seperti sakit kena penyakit kulit itu nggak bisa bersentuh dengan air, itu tidak apa-apa untuk tayamum. Nah, terus setelah masuk waktu sholat itu tidak menemukan air juga nggak apa-apa untuk bertayamum. Tapi nanti setelah ada air kita harus mengkodok sholat tersebut. Nah, untuk niat tayamum, ayo kita baca bersama dulu niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul tayammum istibaatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Oke, selanjutnya mengenai rukun tayamum. Yang pertama, membaca niat. Niat yang tadi sudah kita sebutkan atau kita baca bersama-sama. Yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan ke atas debu. Begini caranya, kita harus mencari debu yang suci, baru nanti diusapkan ke wajah sebanyak 3 kali. Begitupun seterusnya, meletakkan dua tangan di atas debu dan diusapkan ke bagian tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Dan harus bergantian ya, dari tangan kanan baru tangan kiri. Oke. Selanjutnya mengenai mandi wajib. Mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh badan disertai dengan niat mandi wajib. Tahu nggak niatnya mandi wajib itu apa? Tidak tahu. Oh, kalian belum pernah melakukan mandi wajib? Belum, Bu. Oke, kita baca dulu ya niat mandi wajib bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husna li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Nah, untuk rukun mandi wajib yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis apabila melekat pada tubuh, yang ketiga membasuh tubuh dari kepala hingga kaki. Jadi kalau kalian mau mandi wajib, jangan mandi pas cuma di bagian bahu sampai kaki, sedangkan kepalanya ini masih kering, tidak bersentuhan dengan air. Itu jadi mandinya nggak sah. Sahnya kalau kita mandi dari dibasahi dari kepala sampai ujung kaki. Nah. Oke, selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Ada ya, silakan. Apa pengertian tertib, Bu? Tertib itu adalah kita mengurutkan dari niat. Niat ini tertibnya untuk tayamum atau wudhu?
Oke, kalau tertib itu berurutan. Jadi semisal kita wudhu kan dimulai dari bercuci tangan dulu. Nah, tapi kita mulainya cuma maaf dari niat dulu. Tapi kita mulainya langsung ke membasuh muka itu nggak boleh. Jadi harus tertib dari niat sampai terakhir. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Tadi kan kalau tayamum pakai debu yang suci. Nah, debu yang suci itu seperti apa, Bu? Debu yang suci itu bisa di mana saja. Asalkan tidak ada yang membuat debu itu batal. Misal di meja ini, di meja kita bisa bertayamum di meja ini karena debunya bersih, suci. Gak ada penyebabnya kayak ada bekas anjing atau babi, nggak ada kan? Atau ada kotoran-kotoran yang menyebabkan hadas itu dari najis. Ada sedikit. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau nggak ada yang ditanyakan, sekarang waktunya ibu yang bertanya. Apa sih pengertian dari tayamum? Silakan Mbak Dian. Silakan. Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu yang suci ketika tidak menemukan air. Oke, pintar. Nah, selanjutnya coba sebutkan rukun-rukun wudhu. Mas Zain? Rukun. Iya. Saja rambut. Niat. Ya. Terus membasuh wajah. Membasuh kedua telapak tangan sampai siku. Yang ketiga membasuh sebagian kepala atau rambut. Yang keempat membasuh telinga membasuh kedua telinga. Yang kelima membasuh telapak kaki sampai siku. Yang keenam Membasuh. Ada yang satu lupa. Salah. Membasuh. Iya. Sudah. Oke. Mohon maaf saya lupa. Sudah? Oke. Jadi Mas Zain sudah menyebutkan, tapi ada sunnahnya ya, kayak berkumur atau mencuci telapak tangan itu kan sunnah. Jadi langsung ke membasuh muka itu nggak apa-apa. Selanjutnya untuk pertanyaan dari saya, apa sih penyebab adanya hadas kecil? Mbak siapa ini? Ya, Mbak Zafa, silakan yang penyebab hadas kecil. Itu orang ya. Kencing. Oke, jawabannya dari Mbak Zafa benar. Nah, selanjutnya coba sebutkan rukun-rukun tayamum, Mbak Mida. Iya. Ya, niat. Yang pertama niat. Oke, apa itu? Ya, Terus mengusap tangan sambil ini. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Jini. Apa yang digunakan waktu bertayamum? Debu yang apa? Debu yang bersih. Oke. Yang suci, Bu. Mungkin ada yang belum paham atau ingin ditanyakan lagi, silahkan. Alhamdulillah sudah paham. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan barokah dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. walhamdulillahi Rabbil alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.